dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu Tuhan, segala pujian hanya bagimu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami muliakan. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Yang pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Segala pujian, Tuhan. segala hormat hanya bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak
memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa kami yang kekal bertata di kerajaan sorga. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat balas segala anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Namun inilah kami Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami rindu menaikkan sorak-sorak bagimu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu lawatanmu terjadi di tempat ini. Kami rindu melihat hadirat Tuhan di tempat ini. Kami rindu merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, ambil alih jalannya ibadah ini. Bertahtalah Tuhan, berkuasalah dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar malam hari ini kami fokus memuji Tuhan. Kami fokus memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini diurapi oleh Tuhan secara khusus. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini hanya nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan, membawa setiap korban-korban kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. dari awal, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita sama-sama makin berdiri untuk memuji Tuhan, haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, amin, haleluya. oh giranglah.
giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Ada girang yang besar di tempat ini, amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangan, haleluya, haleluya. Ada girang besar, Ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Girang-girang selalu senang. Haleluya. Girang-girang selalu senang. Haleluya. haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita bersorak, kita menyembah Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari persiapkan korban kita. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Icat yang akan berdoa untuk kita. Haleluya. Sebelum kita akan memberikan korban persembahan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kesempatan yang indah untuk kami masih boleh menikmati setiap hadirat-Mu, pribadi-Mu Tuhan di sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dan di tengah-tengah pujian penyembahan kami Tuhan, kami ingin memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati, menilik dari tempat yang maha kudus, memberkati setiap kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar semuanya berkenan, dan Tuhan akan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati
namamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin pun terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati keindahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang besar. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang tak terbatas yang bekerja dalam hidup kami. Oh, haleluya. 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 Lihat setiap kami ya Tuhan. Lihat setiap tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Lihat setiap hati yang rindu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap hati yang butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan,
bahwa di dalam hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu tercurah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu, itulah kekuatan yang kami punyai Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban dari setiap pergumulan kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang kami butuhkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Haleluya. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Ku terhubung. Haleluya, puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Haleluya. selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dasar Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, inilah yang selalu menjadi harapan kami, menjadi kerinduan kami, menjadi keinginan kami, dan sudah menjadi pengalaman kami Tuhan. Selalu kami terhubung denganmu Tuhan. Kami ingin selalu memastikan kami terhubung selalu denganmu Tuhan. Dan kami berkata, firman-Mu adalah dasar bagi hidup kami. Haleluya. Oleh sebab itu saat ini setelah kami memuji, menyembah Engkau, kami membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah dasar bagi hidup kami.
Tidak ada arti apa-apa kehidupan kami. Sia-sia kehidupan kami di muka bumi ini. Kalau firman-Mu tidak menjadi dasar bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau, Roh Kudus sedang bekerja luar biasa di bait Tuhan ini. Kami semua sedang ada di dalam urapan Roh Kudus. Teruslah Roh Kudus mengurapi kami, urapi hamba-Mu ini yang adalah alat-Mu Tuhan. Supaya semua kami benar-benar diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu tadi yang sudah membawa kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam semua. Selamat ketemu lagi di bait Tuhan. Tuhan begitu senang pasti melihat pemberian diri Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Ada yang harus kita korbankan malam hari ini untuk kita bisa datang di sini di bait Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan sebentar kita mau memberi hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Ini adalah pemberian diri dan Tuhan menilik semuanya. Tuhan pasti senang dan Dia sedia untuk memberkati kita dengan berkat-berkat ilahi. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan, ya, tema firman Tuhan ini tentang pentingnya memiliki pemahaman yang kuat dalam doktrin, ya, atau dalam ajaran Alkitabiah bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mau melakukan kehendak-Nya, ya. Terutama sekarang ini di tengah-tengah arus teknologi digital masa kini, toh, yang sedang kita rasakan, sedang kita lihat, dan sedang kita alami bersama. Toh. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak dulu kita membaca satu ayat dalam firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kita baca ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saya ingin menggarisbawahi ini, yang pertama ini, yaitu balik dulu, yaitu tentang ini ajaran, ya. Sekali lagi saya bacakan ini surat nasihat petunjuk Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Puji Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pada malam hari ini tentang kuat atau teguh, ya, di dalam ajaran, di dalam doktrin tentang firman Tuhan yang benar, ya. Puji Tuhan. Hari-hari ini orang perlu memastikan memang orang betul-betul
memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran, tentang dasar-dasar, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Terutama tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Wajib kita kuat di hari-hari ini. Mengapa? Apakah karena hari-hari ini kalau kita melihat kan akibat kemajuan di dunia informasi, komunikasi, itu dengan gampang kita bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Ada banyak sekali, banyak hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba muncul pintar-pintar, baik senior maupun masih muda sekali, pemuda, remaja, itu luar biasa. Kelihatan begitu mendalam dalam Alkitab, dalam pengajaran-pengajaran, apalagi tentang soal doktrin, soal prinsip-prinsip dasar firman Tuhan tentang ajaran Kristus. Banyak sekali di hari-hari ini. Nah, mengapa kita perlu kuat dalam doktrin ini, dalam pemahaman tentang ajaran Kristus? Untuk apa? Apakah untuk kita melawan? Apa untuk kita pakai menghadapi atau supaya orang punya kemampuan untuk berapologet atau untuk beradu argumen, berdebat begitu? Apakah untuk itu? Sehingga kita perlu kuat, perlu dalam dalam pengetahuan, dalam pengajaran tentang firman Allah. Saya sangat setuju dengan pendapat bahwa apakah kita belum terlalu paham, belum mendalam tentang firman Tuhan, ataukah kita sudah sangat menguasai firman Tuhan. Saya setuju dengan pendapat bahwa kita tidak perlu untuk berapologet, sehingga saya katakan bahwa kita kuat di dalam doktrin, dalam pengajaran, bukan untuk kita supaya bisa berdebat apakah dengan sesama kita atau bahkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Justru kita tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak perlu terpancing sehingga memotivasi kita ketika melihat konten-konten di media sosial tentang ajaran-ajaran yang mungkin orang sendiri mengerti agak menyimpang dan sebagainya, kemudian orang perlu mendalam dengan pengajaran tentang firman Tuhan supaya orang bisa mengkanter atau berdebat dengan mereka. Bukan untuk itu. Karena Tuhan Yesus mengajar kita dan memberi perintah kepada kita bukan untuk pintar berdebat, berapologet dengan siapa saja tentang firman Tuhan. Tetapi perintah Tuhan, jadikan segala bangsa muridku. Dan kemudian pesan terakhir Tuhan Yesus, kamu akan, kalau Roh Kudus berkuasa atas kita semua, maka kita akan menjadi saksi di mana saja kita berada. Baik di rumah, sama-sama dengan teman-teman di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di mana saja, di mana saja kita berada, kita menjadi saksi bagi Tuhan. Artinya lewat cara hidup, lewat kehidupan kita yang mengenal Tuhan, yang tahu akan kebenaran firman Tuhan, lewat kehidupan, lewat cara hidup, lewat perilaku kita, kita bisa menyadarkan, bisa memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa datang kepada Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, itu lewat kehidupan kita, lewat
perilaku kita, puji Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu kuat di dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Ya, bagi Rasul Paulus, ya, sejak zaman Rasul Paulus oleh ilhaman Roh Kudus, Paulus telah bisa melihat keadaan hari ini. Ya. Sehingga di dalam Timotius 2 ayat 3 ini kalau orang baca, ya, atau mungkin dalam keseluruhan surat Paulus kepada Timotius, ini berisi tentang sebenarnya tentang nasihat, tentang petunjuk.
Timotius ya kepada jemaat-jemaat yang nanti dilayani. 7 hal ini yang harus dipastikan bahwa semuanya kuat dan teguh dalam hal ini. Saya hanya mengangkat atau berbicara malam hari ini dalam poin yang saya dalam 2 Timotius 3 ayat 10 ini saya mengangkat yang bagian pertama tentang ancaman. Ini hal pertama yang Rasul Paulus mau Timotius fokuskan di sini. Dari kuat dalam hal doktrin, memahami tentang ajaran Kristus, maka kemudian 6 hal yang lain itu akan pasti bisa membantu. Kita akan bisa memiliki cara hidup yang baik. Kita akan tahu bagaimana berperilaku, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita punya pemahaman yang kuat tentang firman Tuhan, tentang ajaran, tentang apa yang harus kita lakukan, harus hidup bagaimana, kita harus kuat dalam pemahaman tentang firman Tuhan, supaya kita bisa memiliki cara hidup yang baik dan selanjutnya punya pendirian, punya tahu tujuan hidup kita kemana. Kita punya iman yang kuat, ada kemampuan kesabaran dalam menghadapi penderitaan, kesusahan, tahu memiliki bagaimana mengasihi Allah, kemudian bagaimana tahan dan tekun di dalam memilih Tuhan walaupun di tengah banyak tantangan. Tetapi awalnya adalah harus betul-betul kuat dan teguh di dalam pemahaman akan ajaran firman Tuhan. Ini yang kemudian menjadi perhatian dari Paulus, dan Paulus ingin memastikan bahwa Timotius kuat di dalam doktrin, dalam ajaran yang apa yang Paulus dan Timotius sudah lihat pada Rasul Paulus. Paulus begitu kuat dalam ajaran tentang Kristus. Nah, kalau kita baca konten dari semua surat Rasul Paulus, Paulus bilang bahwa yang dia sampaikan itu adalah Injil. Di semua pelayanannya yang dia sampaikan adalah Injil Allah, Injil Kristus, tentang kabar baik, tentang berita baik tentang Kristus, dan tentang semua ajaran Kristus. Semua yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Kristus, itu yang Paulus sampaikan, itu yang Paulus ajarkan. Kalau kita baca sekarang dari surat-suratnya, dan ini yang dia ingin pastikan kepada Timotius. Timotius sebagai seorang pemuda pada waktu itu, dia sudah melayani Tuhan dan sudah punya yang dianggap Rasul Paulus sudah kuat. Salah satunya adalah pengajaran tentang Kristus, prinsip-prinsip dasar tentang firman Tuhan itu sudah dikuasai, atau Timotius telah memiliki pemahaman yang begitu kuat, begitu dalam, dan Paulus sudah memastikan bahwa Timotius sudah melihat itu, sudah mendapatkan dari Rasul Paulus, dan bahkan apa yang Rasul Paulus tunjukkan itu sudah menjadi teladan bagi Timotius. Dan Rasul Paulus memastikan bahwa Timotius melayani siapa saja pada waktu itu adalah baik Timotius maupun yang dilayani itu harus kuat dalam hal doktrin, dalam hal pemahaman akan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena tantangan pada waktu itu dan sampai hari ini, tantangan di akhir zaman ini adalah soal pengajaran, soal doktrin. Apalagi hari ini di era digital
digital saat ini. Didukung dengan kemajuan dunia internet maju, maka dunia digital juga ikut. Dan kita bisa melihat dan merasakan, mengalami bersama bagaimana begitu kuatnya, bagaikan arus sungai yang mengalir kuat, demikian arus teknologi digital itu luar biasa mengalir kuat sekali. Dan saya pastikan kalau orang tidak kuat dalam acara dan tujuan Tuhan kita Kristus, orang bisa dihanyutkan, bisa terhanyut dengan arus teknologi digital sekarang. Orang bisa melihat bersama akibat dari kemajuan teknologi digital hari ini. Kalau tidak kuat, sekarang kan di konten-konten media sosial itu segala sesuatu, dan orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi, laju informasi itu luar biasa, sehingga apa saja yang kita inginkan, informasi itu dengan mudah kita dapatkan. Tidak seperti dulu, informasi kalau apa yang terjadi hari ini di Jakarta, itu nanti orang tunggu kalau dia jadi malam ini, itu nanti besok pagi baru bisa mendengar atau lihat di televisi atau dengar di radio dan sebagainya. Tapi sekarang, detik ini terjadi, kita bisa tahu, bisa dapat informasi itu. Saya saat ini detik ini sedang menyampaikan firman Tuhan. Apa yang saudara sedang dengar detik ini, itu juga sedang didengar oleh keluarga saya. Kalau mereka ikut di live stream, itulah teknologi sekarang yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya dengan ujung jari saja, memainkan gawai, kita tinggal tinggal mengganti huruf, angka dan simbol-simbol, kita bisa dengan mudah dan dengan segera bisa mendapatkan apa saja yang orang inginkan. Apakah itu informasi atau apakah itu kebutuhan kita? Ingin makan apa hari ini, saat ini, di mana saja, tidak perlu datang di rumah makan, di kamar saja. Kita butuh makan, butuh minum, tinggal pilih. Butuh mau pakai baju apa, tinggal ketik dan touch saja dengan ujung jari. Maka segera kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Ingin makan enak, sudah. Ketik aja, touch saja, tunggu saja di buka pintu kamar kos, pasti sebentar lagi tidak. Itu keadaan hari ini. Akibat kemajuan teknologi digital, segala sesuatu sangat mudah kita dapatkan. Apalagi hari ini muncul yang namanya AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Lebih hebat lagi, lebih memudahkan dari orang semua. Saya kaget waktu tahun lalu, ini anak-anak di rumah, mereka pintar sekali bikin tugas, dan tugas yang mereka bikin itu disuruh bikin materi. Kita kan orang bisa bikin dia begitu bagus, begitu sistematis, terstruktur, materinya jelas sekali. Kemarin bisa jadi. Ternyata, di mana ini katanya? Ternyata dapat dari cuma tanya orang chat GPT. Gampang sekali kan? Itu dapat. Itu teknologi ini sekarang. Dan ini memang bahaya. Orang bisa mendorong untuk tidak perlu datang di gereja. Tidak perlu lagi tinggal tanya saja. Saya ingin seperti ini sekarang. Ingin tentang mengetahui bagaimana tentang doktrin, tentang ajaran yang
tinggal masukkan kata kunci saja, tinggal ketik dan muncul di situ. Apalagi yang sangat berbahaya hari ini itu muncul karena kemajuan teknologi digital ini, sehingga ini AI ini bisa luar biasa hari ini. Dengan teknologi AI, orang bisa bikin gambar atau video yang deepfake, yang seperti tahun lalu itu kan sempat viral Presiden Joko Widodo itu pidato, videonya Presiden Jokowi pidato dengan menggunakan bahasa Mandarin yang begitu fasih sekali, kan sempat viral itu. Mungkin saudara kemudian aja sudah lihat itu viral di YouTube, di TikTok, fasih Jokowi. Padahal ternyata tidak demikian. Gambarnya memang Presiden Jokowi, suaranya Presiden Jokowi, tetapi kontennya apa yang dia sampaikan ternyata dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di video yang dimunculkan itu dengan suara dalam bahasa Mandarin yang fasih sekali. Ini berbahaya. Ada gambar-gambar deepfake yang lain, video-video deepfake yang menunjukkan ada mantan presiden SBY bersama dengan presiden sekarang, presiden Prabowo, bertiga dengan presiden Jokowi, nyanyi bersama dengan ganti dengan lagu itu lagu namanya lebih suara, lebih gambar, tetapi orang tidak pernah melakukan itu. Dan ini bisa besok-besok bisa aja dengan teknologi AI, orang melihat tokoh-tokoh penting yang orang kenal, yang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Bisa-bisa mungkin hanya memanfaatkan teknologi AI, gembala misalnya, yang muncul dalam video gambar yang gembala, video yang gembala, suara-suaranya gembala. Tetapi yang disampaikan, konten yang disampaikan itu bukan disampaikan oleh Bapak. Tidak terjadi seperti itu, tapi bisa terjadi seperti itu. Ini yang akan terjadi di era digital ini. Dan apalagi tentang firman Tuhan. Tersampaikan dengan mudah hari-hari ini firman Tuhan. Di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, itu firman Tuhan bisa dengan gampang sampai lewat teknologi digital, di media-media sosial. Sekarang kan bukan cuma penuh dengan konten-konten lain yang bersifat duniawi dan sebagainya, tetapi konten-konten rohani juga tidak banyak sekali. Seperti saya katakan tadi, sekarang muncul hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak, begitu pintar-pintar, hamba-hamba Tuhan yang gagah-gagah, cantik-cantik, muda-muda muncul, dan mereka menyampaikan ajaran-ajaran luar biasa menurut seperti memang menurut Alkitab dan digali sedemikian rupa, pintar sekali, seperti benar tidak ada salahnya. Itu yang terjadi sekarang. Ada kemudian saya pernah melihat, saya kaget karena tertarik melihat buka TikTok. Saya lihat di akun TikTok. Tapi anak saya punya akun TikTok, kita pakai cuma ganti nama dan status supaya bisa ada barang yang bagus. Itu saya tertarik karena akun itu akun nama saya. Tidak bisa karena umurnya kan nggak sampai. Jadi kita pinjam itu ganti. Nah, dari situ kita lihat, ternyata banyak sekali konten-konten tentang pengajaran firman Tuhan.
Ada banyak sekali konten, bahkan banyak tentang perpuluhan yang selama ini itu menjadi pengalaman kita semua. Kita telah mengalami bersama dari dulu sampai hari ini kita melakukan itu. Dan apa yang di konten itu diajarkan, bahkan hamba-hamba dari pemahaman dari denominasi lain. Hamba-hamba Tuhan yang berasal juga dari sesama aliran Pentakosta, ada yang sesama gereja, GPDI itu. Tapi hari ini mulai banyak yang membantah soal ajaran tentang perpuluhan ini. Jadi kalau orang tidak kuat dalam pengajaran, dalam doktrin tentang firman Tuhan, tentang prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan, orang akan gampang sekali, akan gampang sekali terpengaruh gitu. Belum lagi tentang ajaran-ajaran yang kita kenal hari ini. Itu ada ajaran predestinasi, ada Kristen progresif dan sebagainya, yang intinya bahwa ikut Tuhan itu, percaya Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan itu tidak perlu terlalu susah-susah, tidak perlu seperti hari ini kita lakukan. Di sini kan banyak ajaran seperti itu. Dan itu kita bisa dapatkan di media sosial. Banyak ajaran tentang itu. Dan inilah dampak dari kemajuan dunia digital saat ini. Sehingga Efesus 4 ayat 14, Efesus 4 ayat 14, coba kita baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh perupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini juga menjadi perhatian Paulus tentang pengajaran. Ada waktu akibat dari kemajuan teknologi digital ini, akan banyak anak-anak Tuhan yang akan diombang-ambingkan. Banyak yang akan bingung dengan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak bermunculan di media sosial. Banyak yang akan dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 2 Timotius juga, kita kembali dalam surat Timotius tadi, 2 Timotius pasal 3. Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya, memuaskan keinginan telinganya. Ini bisa terjadi dan akan terjadi di era digital ini kalau kita tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang firman Tuhan, tentang ajaran firman Tuhan, tentang Kristus. Kalau kita tidak kuat, tidak teguh, tidak dalam, maka kita akan dengan gampang diombang-ambingkan, bahkan disesatkan, dan bahkan kita tidak akan bisa untuk menerima ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang benar. Kita akan bisa lebih memilih apa yang ada di medsos yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan kehendak kita, yang mampu kita cerna dengan pikiran kita. Mungkin kita akan gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti yang disampaikan dalam medsos itu. Jadi di era digital ini perlu dasar yang doktrin yang kuat bagi kita, supaya iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita itu tidak mudah terseret
oleh pengaruh dunia digital sekarang ini. Kita perlu seimbang. Bukan berarti kita menghindari atau tidak perlu kita melibatkan diri dalam kemajuan teknologi digital ini. Atau tidak perlu kita bermedsos. Silakan. Tetapi kita pastikan bahwa orang ini juga orang kuat dalam pengenalan ya akan firman Tuhan, akan kebenaran. Sebab ada catatan saya di sini, ada pendapat dari tokoh-tokoh Kristen, ada Charles Spurgeon, dia katakan bahwa kebenaran yang tidak dipahami itu tidak akan bisa dipertahankan. Jadi dengan keadaan hari ini, ya, kalau kita tidak memahami dengan benar tentang kebenaran, tidak kuat dalam doktrin, maka ya kita tidak bisa pertahankan keyakinan kita. Makanya jangan heran, ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada orang Kristen yang sudah begitu lama, tapi tiba-tiba kemudian sudah, mana dia? Oh sudah pindah di sana. Dulu begitu rajin, begitu aktif, tapi karena tidak kuat dalam pengetahuan, pemahaman tentang kebenaran, itu gampang sekali kemudian ya tiba-tiba jadi mualaf. Bahkan ada hamba Tuhan, ada pendeta ya, yang sudah sebenarnya harusnya memahami dengan benar tentang pengajaran yang Alkitabiah, tapi justru ada pendeta yang malah kemudian tidak dapat mempertahankan keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak kuat. Kemudian ada lagi John MacArthur, dia punya pendapat, punya kalimat bijak. Jika kamu tidak mengisi pikiranmu dengan firman Tuhan, dunia akan mengisinya dengan kekacauan. Jadi kalau kita tidak mengisi pikiran kita, kita tidak kuat dalam doktrin, dalam pengajaran, maka dunia akan mengisi pikiran kita dengan kekacauan. Seperti yang sudah jelas sekali, kita bisa dengan mudah mengalaminya, ya, dari akibat dari kemajuan teknologi digital hari ini. Kalau kita tidak kuat, betul-betul tidak mengisi pikiran kita, kehidupan kita ini dengan pengajaran yang benar, ya, tentang firman Tuhan, maka kita akan diisi dengan kekacauan yang kita bisa lihat ya di dalam medsos dan sebagainya. Puji Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini supaya betul-betul orang memiliki doktrin yang kuat, memiliki pengajaran, pengetahuan ya tentang firman Tuhan, tentang apa yang harus orang lakukan, hal-hal yang berkenaan kepada Tuhan, seperti apa, bagaimana, ya, harus bagaimana, di mana kita mendapatkannya. Apakah harus datang di sekolah Alkitab? Puji Tuhan, kalau ada yang merasa terpanggil dan ingin datang sekolah Alkitab, puji Tuhan, Tuhan sangat berkenan. Ini semua mulai musim penerimaan dan musim sekolah semua mulai. Kalau ada yang suka sekolah Alkitab, silakan. Tetapi tidak harus demikian. Nah, Tuhan Yesus dalam Ibrani pasal Ibrani 10 ayat 25, kita buka Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara,
Ini adalah perintah firman Tuhan. Ini ditulis oleh, ya memang tidak ditulis di sini siapa yang menulis surat Ibrani ini. Tetapi menurut para ahli, para pendeta, para ahli Alkitab bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Karena gaya penulisannya, narasi-narasi yang dipakai di dalam surat Ibrani ini memang sama seperti gaya dari Rasul Paulus. Jadi di tafsir ini adalah Rasul Paulus yang menulis. Jadi dalam surat Rasul Paulus ini, ya, ini bukan sekedar nasihat dari Rasul Paulus, tapi ini perintah firman Tuhan. Bahwa supaya hari ini orang tidak gampang, ya, dihanyutkan dengan arus teknologi digital hari ini, ya, yang luar biasa pengajaran-pengajaran di sana, maka marilah kita melakukan hari ini dengan giat. Jangan pernah meninggalkan persekutuan atau pertemuan ibadah seperti yang sedang kita lakukan malam ini. Sebab disinilah kita menerima pengajaran-pengajaran. Disinilah kita mendapatkan doktrin-doktrin, no, yang benar, ya, prinsip-prinsip tentang Kristus, prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita tahu dan harus kita percaya, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ikut Kristus, yang percaya kepada Kristus dalam persekutuan seperti ini. Di GPDI Bahu di sini Bapak Gembala terus memastikan salah satu hal yang menjadi concern, perhatian Gembala adalah soal pengajaran, soal doktrin ini. Baru-baru ya Pak Gembala bikin program terbaru sekarang. Orang punya program PA, pendalaman Alkitab. Jadi ada ibadah khusus untuk kita mendalami bersama, ya, tentang terutama tentang doktrin, tentang pengajaran-pengajaran dasar yang prinsip sekali bagi kita. Dan itu sudah dimulai. 2 minggu yang lalu kita sudah mulai. Ya. Setiap hari Kamis itu akan baku ganti dengan doa. Ada doa, ada PA. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan di sini yang sudah dibekali, ya, yang sudah punya pengetahuan, dan mereka akan men-share, bukan mengajar kita, tapi men-share apa yang mereka tahu, apa yang mereka dapatkan, itu akan di-share, dan kemudian Tuhan akan dalami bersama. Dan ini luar biasa. Roh Kudus bekerja, ya, Roh Kudus pakai Pak Gembala sehingga punya program yang baru ini, dan ini buat semua. Bukan cuma buat para orang-orang tertentu, bukan cuma buat pelayan, bukan cuma for jemaat-jemaat yang hadir, tapi semua. Buat remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu juga kalau suka datang silakan. Semua itu nanti setiap hari Kamis. Baku ganti dengan doa setiap malam Kamis. Itu ada pendalaman Alkitab di sini dalam rangka supaya Gembala ingin kita betul-betul kuat di dalam pengajaran, di dalam doktrin, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan hari ini. Dengan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak muncul. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini, saudara. Terutama bagi pemuda, mahasiswa, remaja. Mari yang paling banyak bersentuhan, ya, hari-hari ini dengan teknologi digital, ya, dengan dunia medsos adalah remaja, pemuda, dan mahasiswa. Ya, tidak jarang juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ya, mungkin hampir sama banyak juga hari-hari ini. Tapi pastikan bahwa di hari-hari ini orang kuat, ya, di dalam pengajaran. Dan di mana orang mau dapat? Di sini, hari ini. Perintah Tuhan, jangan, ya, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Justru sekarang ini, firman Tuhan bilang, orang harus semakin giat melakukan. Persekutuan, pertemuan seperti ini harus semakin giat. Di GPDI Bahu, habis hari Minggu, besok ini, hari Minggu ada 2 kali ibadah. Hari Senin ada ibadah mahasiswa, ibadah pemuda. Hari Selasa ada pertemuan remaja. Hari Rabu ada ibadah persekutuan, pertemuan rayon-rayon. Hari Kamis,
kita kembali di sini ada doa dan ada pendalaman Alkitab. Persekutuan seperti ini, pertemuan ibadah seperti ini, mari kita lakukan di hari-hari ini dan semakin giat. Disinilah kita bertumbuh, ya, dengan doktrin yang kuat, pemahaman akan firman Tuhan yang kuat, itu akan membuat pertumbuhan rohani kita. Kita akan bertumbuh dan berbuah dan terus bertambah-tambah. Kita tidak akan bertumbuh dengan baik, apalagi mau berbuah, apalagi bermultiply, kalau kita tidak kuat dalam doktrin, dalam ajaran tentang firman Tuhan. Dan di mana kita dapat kekuatan itu? Di sini, di dalam persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dan sekali lagi, mari di hari-hari ini, orang lebih giat melakukannya. Amin firman Tuhan. So amin baru jadi. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus bisa menuntun saya walaupun tidak jadi ini. Satu malam udah bikin. Tapi puji Tuhan, Roh Kuduslah yang berdaulat penuh atas kita, atas pelayan. Saya cuma hamba Tuhan, cuma alat Tuhan saja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari ada pujian yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, kuat di dalam doktrin, dalam ajaran firman Tuhan. Supaya betul-betul sekali kita bilang sekali Yesus, akan selamanya Yesus. Tidak sekali Yesus, besok sunyanda. Kalau tidak kuat dalam doktrin, dalam pemahaman akan firman Tuhan, maka hari ini orang bisa bilang sekali Yesus, tapi besok sunyanda. Tapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Kuat, ya, teguh di dalam ajaran tentang Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tiap-tiap damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup Dan kesempatan baru sambil kita bangkit berdiri semua, mari kita nyanyi lagi dari awal. segala keadaan. Apapun keadaan kami hari ini, Waktu kami berada dalam keadaan yang berbahaya. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, tetap Yesus ya Tuhan, yang dapat saja begitu mudah mempengaruhi kami. tiap Ya Tuhan, tapi hari ini kami memberi hidup kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan baru. Mari katakan sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku Takkan
Tuhan pada Pak Gembala. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau. Haleluya. Ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya, kita beri pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu datang bagi kami, betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan lewat pujian tadi Tuhan, kami ambil satu komitmen kami, keputusan kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan selamanya kami akan mencintai Yesus. Kami cinta Yesus, kami mengasihi Yesus. Kami juga akan melakukan perintah Tuhan. Kami akan melakukan pengajaran-pengajaran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Kau memberikan lagi firman Tuhan bagi kami, agar kami bisa lebih mawas diri lagi dalam menjalani kehidupan kami. Di tengah zaman atau masa teknologi yang luar biasa ini Tuhan, yang besar potensinya membawa hanyut anak-anak Tuhan. Tapi kami bersyukur firman Tuhan datang malam hari ini mengingatkan kami, agar kami secara pribadi lepas pribadi lebih dan lebih lagi di dalam pengejaran firman Tuhan, lebih dan lebih lagi di dalam berakar di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus yang akan terus memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami yakin dan percaya hamba-Mu sudah Engkau berkati secara khusus. Pakai hamba-Mu terus dimanapun dia pergi dan berada. Dia bisa jadi berkat bagi orang banyak. Oh Tuhan, singkapkan terus rahasia kebenaran firman Tuhan bagi hamba-Mu. Hikmat marifat daripada Tuhan jadi bagian hamba-Mu. Dia lebih dan lebih lagi dahsyat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Setelah kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan besar kecil yang bisa kami beri. Semua Tuhan berkati sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang datang mengembalikan milik Tuhan. Janji Tuhan menjadi bagian dari umat-umat Tuhan yang tahu mengembalikan milik Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit berkat. Tuhan akan curahkan berkat bagi orang-orang yang tahu mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan praktekkan itu di dalam hidup kami. Setelah sebentar kami akan memberikan korban persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua yang sudah memperhatikan firman Tuhan, menaruh dalam hati dan melakukan itu. Maka berkat Tuhan jadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Saatnya tiba kita akan mengambil bagian dalam kerjaan Tuhan. Saudara diberi kesempatan akan memberi apa yang dapat diberikan di tempat yang sudah disediakan. Beri dengan sukacita, dengan iman. Tuhan saja yang menilik semua yang kita lakukan.
Musik dan singers akan puji Tuhan sambil kita akan bawa persembahan kita. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibmu, cukup kasih setiamu, ku bertahan kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukup
datang di GPDI Bahu. Berikut ini adalah informasi seputar kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Hari Senin ada ibadah gabungan pemuda, remaja, dan mahasiswa bertempat di gereja jam 6:30 malam. Hari Selasa ada ibadah keluarga muda dan Rayon Hermon bertempat di keluarga Mandai Balik jam 7 malam. Hari Rabu ibadah Rayon Sion bertempat di keluarga Rempo Watu Putu jam 7 malam. Ibadah Rayon Moria bertempat di Bapak dan Umbo jam 7 malam. Ibadah Rayon Horeb bertempat di keluarga Tatura Kalensang jam 7 malam. Serta ibadah Rayon Karmel atas nama keluarga Tatura Tinggi Nehe dilaksanakan di keluarga Tatura Kalensang jam 7 malam. Hari Kamis ada doa bersama seluruh jemaat bertempat di gereja jam 6:30 malam. Hari Jumat ada doa dan puasa jemaat bertempat di gereja jam 3 sore. Kemudian ibadah kaum ibu bertempat di Ibu Eva Nelwan jam 5 sore. Serta ibadah kaum bapa bertempat di gereja jam 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah Rayon Karmel dalam rangka ibadah syukur 40 hari atas meninggalnya Ibu Sofi Sokop bertempat di keluarga besar Sokop jam 1 siang. Kemudian ada doa latihan pelayan altar bertempat di gereja jam 4 dan 6 sore. Kita akan bertemu kembali minggu depan ibadah raya pertama jam 8 pagi dengan worship leader Bapak Roy Supit. Kemudian ada ibadah sekolah minggu jam 10:30 pagi. Serta ibadah raya kedua jam 6 sore dengan worship leader Ibu Heida Londa Katiandago. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tanggal 21 Juli Ibu Eva Nelwan dan Saudari Gebi Tangkulung. 22 Juli Ibu Priscilla Tatura Kalensang, Ibu Vice Mandai Sae, dan Saudari Anggraini Luringunusa. 23 Juli Saudara Aldo Taru, Saudara Didit Sere, dan Saudari Leoni Wala. 24 Juli Ibu Juli Lanjang Karjoyo dan Saudari Elista Tanot. 25 Juli Bapak Michael Mundung dan 26 Juli Bapak Julius Mamoto. Selamat ulang tahun pernikahan. Tanggal 21 Juli keluarga Tampang Pakila dan keluarga Rumengan Watai. Demikianlah informasi seputar kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.